Ya, baiklah pemirsa PAL TV, saat ini kita telah terhubung bersama Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, yakni Bapak Kebas Haikal, untuk membahas lebih lanjut terkait bahaya ancaman kebakaran di daerah pemukiman. Selamat siang, Pak Haikal. Selamat siang, Baik, apa kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Baik, mohon maaf ini Pak kita mengganggu waktunya walaupun sedang di perjalanan ya. Terima kasih atas waktunya sudah Ya, bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Langsung saja ini Pak untuk mengawali perbincangan kita pada siang hari ini. Bisa dijelaskan seperti apa bahaya ancaman kebakaran pada saat musim kemarau saat ini silakan. oke baik, terima kasih atas kesempatannya kami dapat sedikit mensosialisasikan. Kebetulan juga saya sedang di jalan menuju lokasi kebakaran yang terjadi di Satu Ilir beberapa hari lalu untuk melihat pasca kejadian karena ini memang tugas kami untuk melakukan pengecekan pasca kejadian. Nah, jadi terkait bahaya atau ancaman kebakaran yang biasa terjadi, ini memang sangat besar karena berdampak kepada kerugian materi maupun korban jiwa yang bisa terjadi. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Palembang untuk terus siap siaga, memperhatikan apa saja yang bisa menjadi penyebab timbulnya kebakaran, seperti listrik, konslet listrik, maupun kompor atau gas yang sempat ditinggal. Nah, kami berharap kepada seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan kesadaran dan kesiapannya agar bahaya kebakaran tidak dapat terjadi. Oke, baik. Mungkin apa saja ini Pak penyebab utama yang sering mengakibatkan kebakaran pada saat musim kemarau saat ini, Pak? Oke, sebenarnya ini masa transisi dari musim penghujan ke musim kemarau, dan ini memang rata-rata penyebab utama apabila terjadi kebakaran khususnya di wilayah pemukiman, yaitu konslet listrik. Ya, seperti kemarin kan banyak berapa kali kejadian banjir, ya, itu juga bisa menyebabkan konslet listrik yang tidak disadari oleh masyarakat. Ya, selanjutnya Oke. juga bahaya dari kompor atau gas, leaking gas. Sebenarnya penyebab kebocoran gas itu tidak menyebabkan kebakaran. Ya, yang menyebabkan kebakaran itu adalah dampak dari leaking gas yang menyambar. Jadi kalau ada api yang menyambar dari kompor, nah mungkin dia merambat dulu ke perabotan atau ke perlengkapan yang ada di rumah tersebut. Oke, baik. Selain faktor-faktor yang sudah Bapak sebutkan tadi, kita juga tidak luput dari kelalaian manusia ataupun masyarakat itu sendiri. Mungkin Ya, kelalaian masyarakat yang sering ditemui jadi penyebab kebakaran itu sendiri apa ini, Pak? oke. Yang pasti kalau listrik biasanya penumpukan. Nah, penumpukan colokan di satu titik sehingga tegangan listrik yang melebihi dari kapasitasnya, sehingga menyebabkan listrik itu konslet. Nah, terus yang kedua, kompor. Nah, kompor itu kan terkadang berpikirnya, oh kami tinggalkan sebentar, atau kami melakukan aktivitas lain yang kadang-kadang jedanya itu sepersekian detik bisa menyebabkan kebakaran. Nah, selain itu juga mungkin banyak masyarakat yang melakukan pembakaran sampah dalam kondisi kemarau ini, gitu loh, sehingga dia cepat menyambar, yang tidak diawasi dan tidak terkontrol oleh masyarakatnya. Nah, mungkin itu Oke. rata-rata penyebabnya. Baik, kita kembali ke sisi musim kemaraunya ini, Pak. Mengapa ini musim kemarau berpotensi meningkatkan resiko terjadinya kebakaran, terutama ini di kawasan permukiman padat penduduk ini, Pak? Oke. Nah, rata-rata penyebabnya itu adalah tingkat humiditasnya kan rendah, sehingga kondisi kering itu meningkat. Nah, rata-rata di pemukiman padat, seperti kemarin contoh di Satu Ilir, itu rata-rata pemukimannya itu bangunannya merupakan kayu. Sehingga di musim kemarau kondisi kayu itu pasti akan lebih kering daripada kondisi musim penghujan. Sehingga penyebaran api itu akan lebih cepat. Nah,
kemarin juga ke hambatan kami dalam melakukan penanggulangan kebakaran adalah akses. Akses di tempat lokasi yang terbatas dan sempit, sehingga dukungan untuk suplai air itu terbatas. Jadi mobil itu tidak bisa bermanuver di dalam jalan. Nah, tapi kondisi kejadian di Satu Ilir kemarin itu posisinya di tepian sungai. Nah, tapi dalam kondisi sudah masuk dalam musim kemarau ini, air surut sehingga sulit untuk dicapai. Oke, dengan kesulitan untuk air yang dapat dicapai mungkin untuk bagi masyarakat yang ingin memadamkan api juga terkendala ini Pak ya. Lalu seperti apa ini antisipasi dan juga penanganan kebakaran yang dapat dilakukan oleh pemadam kebakaran Kota Palembang sendiri? Oke, kami terus melakukan sosialisasi baik melalui sosial media maupun langsung ke masyarakat melalui tim-tim kami terkait pencegahan ataupun juga penanggulangan pertama terkait kebakaran yang terjadi. Nah, kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk segera melaporkan ke nomor 112. Nah, itu nomor tunggal yang dapat diakses dari manapun dan itu juga bebas pulsa. Nah, dan juga kami sudah terintegrasi dari 9 pos yang ada. Nah, itu cukup menghubungi 112 dan akan langsung direspon oleh pos-pos terdekat. Baik, selain tempat kebakaran seperti pemukiman padat penduduk, rumah-rumah warga ataupun tempat lainnya, ini tidak luput dari kebakaran lahan dan hutan juga ini Pak. Hingga saat ini mungkin data yang Bapak miliki ada berapa total kebakaran yang tercatat, yang terjadi di Kota Palembang ini sendiri? Nah, kalau total kebakaran di Palembang ini sampai dengan hari ini lebih kurang ada sekitar 20-an kejadian yang bervariatif. Nah, itu ada yang lahan, tapi walaupun lahan itu hanya sedikit. Nah, yang paling banyak terakhir ini masuk laporan adalah banyaknya konslet listrik memang. Oke, jadi hampir sebagian besar itu laporan terkait konslet listrik dan alhamdulillah respon dari petugas kami cukup cepat sehingga tidak menyebabkan kebakaran itu terekspansi menjadi dampaknya satu rumah. Jadi berapa hari yang lalu juga ada cukup di gardunya saja yang kebakarannya. Baik, kalau untuk wilayahnya sendiri, wilayah mana saja ini khususnya di Kota Palembang yang menjadi rawan kebakaran ini Pak, apalagi di musim kemarau saat ini? Oke, rata-rata wilayah yang rawan kebakaran adalah wilayah yang padat penduduk tentunya. Terus yang bangunannya memang mayoritas masih terbuat dari kayu. Nah, itu kami masih mitigasinya sebagai wilayah yang berpotensi tinggi terjadi kebakaran. Oke, baik. Mungkin Bapak bisa menginformasikan kepada masyarakat ini apa yang harus dilakukan jika melihat tanda-tanda awal kebakaran di lingkungan sekitar masyarakat ini, Pak? Oke, apabila ada terjadi temuan titik kebakaran, kami berharap masyarakat untuk segera melaporkan ke kantor dinas pemadam kebakaran melalui 112. Nah, kedua juga untuk mengurangi resiko kerugian, kami berharap untuk dapat menyelamatkan barang-barang yang penting. Tapi tidak harus semuanya barang harus diselamatkan. Ya. Yang penting saja itu pun kalau kondisinya memang memungkinkan. Nah, kami juga berharap untuk kepada seluruh masyarakat dapat memberikan akses, kemudahan akses bagi petugas untuk melakukan tugas mereka melakukan pemadaman kebakaran. Nah, jadi inilah yang bentuk bantuan dari masyarakat agar kita dapat meminimalisir baik kerugian materi maupun ke korban jiwa.
Oke, baik. Terima kasih Bapak Kebas Haikal selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan yang sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang, dan kita harapkan ini semoga kejadian kebakaran baik itu di pemukiman masyarakat maupun lahan dan juga hutan ini dapat diminimalisir pada saat ini ya Pak ya, khususnya di Kota Palembang juga. Sekali lagi terima kasih Pak Kebas Haikal atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali.